Oke, pada video yang sebelumnya kita sudah membuat program untuk bisa mencetak dokumen HTML ke printer. Nah, yang sekarang ini akan kita lanjutkan lagi, membuat dokumen HTML menjadi PDF di Django. Kalau teman-teman belum melihat video yang sebelumnya, saya sarankan untuk melihat dulu karena beberapa langkah yang ada di video sebelumnya itu nanti bisa disambung ke video yang ini. Baik, yang sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan dan menambahkan URL, lalu membuat beberapa template, membuat model, menambahkan model ke admin, dan membuat akun super user, lalu membuat URL root dan membuat views. Untuk mengubah dokumen HTML menjadi PDF ini ada dua library yang biasanya saya gunakan. Ada WYSIWYPRINT dan juga ada XHTML to PDF. Untuk yang kali ini saya akan membuatnya dengan menggunakan XHTML to PDF. Kemudian mungkin nanti akan dilanjutkan di video yang selanjutnya menggunakan WYSIWYPRINT. Nah, yang pertama ini kita akan menggunakan XHTML to PDF. Jadi install dulu library-nya. Nah, segini banyak library yang diinstal untuk menginstal library XHTML to PDF. Ini termasuk dengan Repodlab juga. Oke, langsung saja kita ke kodenya, dan kemudian saya akan membuat juga satu modul terpisah dari views. Itu saya kasih nama PDF. Ya, modul ini nanti akan kita gunakan untuk mendukung rendering HTML to PDF. Akan ada dua fungsi yang akan kita buat. Baik, di modul PDF ini saya akan import OS, lalu import IO, from IO import bytes IO, dan from Django conf import setting, lalu kita ambil template loader from Django template loader import get template, dan modul yang baru saja diinstal XHTML XHTML import pisah. Kita menggunakan modul pisah. Setelah kita mengimport apa saja yang dibutuhkan untuk membuat model ini, dan kita membuat sebuah fungsi link callback dengan dua argumen di sini, walaupun nanti yang akan digunakan hanya satu argumen saja. Dalam fungsi link callback ada variabel static URL sama dengan settings static URL, lalu ada static root sama dengan settings static root, dan media URL sama dengan settings media URL, lalu media root itu adalah media root. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan membuat if URI start with. Nah, jika URI berawalan media URL, maka kita buat di sini path sama dengan os.path join media root. Kita akan menggabungkan ya media root dengan URI. Jika URI diawali dengan static URL, maka kita juga akan gabungkan static root dengan static URL-nya itu. Lalu, kalau tidak diawali dengan apapun, maka kita akan return URI-nya saja. Dan ini kita akan return dengan path. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi yang namanya render to PDF. Render to PDF ini ada 3 argumen, yaitu template src dan response, lalu ada context dictionary. Kita akan mengambil template-nya dengan menggunakan fungsi getTemplate yang didapat dari template src. Lalu HTML isinya template HTML yang telah diambil dari template
ya di atas render dengan menggunakan konteks yang sudah diberikan dari konteks dictionary. Nah, di dalamnya itu ada variabel-variabel ya dari model. Kemudian kita buat result byte.io. Byte.io ini adalah buffer dalam bentuk byte yang di sini karena bisa itu membutuhkan objek byte.io sebagai parameter dash byte yang nanti kita akan buat. Nah, sekarang kita mulai memproses PDF-nya di sini, create PDF. Nah, dia butuh beberapa parameter. Yang pertama itu adalah HTML, kemudian ada dash sama dengan response. Response itu dari parameter, kemudian kita menggunakan encoding-nya apa. Dalam contoh ini kita akan menggunakan UTF-8. Kemudian link callback itu fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, dan default CSS-nya kita tidak menggunakan default CSS. Lalu yang dash byte adalah result yang dia berisi objek byte.io tadi, kemudian CSS file ini kita pakai saja yang sudah ada ya. Udah itu, lalu kita return response. Oke, jadi penjelasan singkat dari yang link callback. Jadi link callback itu di sini kan ada static URL, static root, media root. Nah, ini variabel ini mengambil nilai dari pengaturan di Django static. Ada static URL, ada static root, ada media root, dan media URL. Untuk mengetahui lokasi dari file statis dan media dalam aplikasi Django. Kemudian ada if URI start with. Jika URI ini berawan seperti yang ada di media URL, jika iya, nah itu berarti menuju ke file media. Kemudian path akan diinisialisasi dengan path absolute. Jadi kita ini membuat path absolute dari file media yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Nah, kemudian ini nanti menggabungkan yang media root dengan URI menggabungkan media root dengan media URL. Ya, jadi URI itu diubah. Begitu juga dengan yang static URL, ya sama seperti yang ada di media URL. Kalau nggak ada semua di sini, berarti dia URI itu akan dikembalikan lagi. Jadi artinya URI itu tidak ada di dalam struktur direktori aplikasi Django. Dan kegunaan fungsi link callback ini digunakan untuk modul bisa, yang dalam ini kan dia ada di XHTML to PDF untuk menangani URL eksternal yang disematkan di dalam dokumen HTML yang akan diubah ya. Jadi yang template-nya itu akan diubah menjadi PDF, terutama jika nanti kalau misalkan di dalam template-nya itu ada gambar atau ada file, nanti dia akan dikonversi menjadi path lokal. Nah, jadi untuk memastikan bahwa file-file tersebut itu bisa diakses dengan benar saat proses konversi PDF dilakukan. Lalu yang render to PDF itu kegunaannya, tujuannya tentu saja sesuai dengan namanya, untuk merender template HTML Django ke dalam format PDF dengan menggunakan modul bisa. Oke, sekarang kita gimana sih cara menggunakannya? Kita kan sudah bikin dua modul, dua fungsi ya. Kemudian kita akan menggunakannya dengan cara seperti ini. Kita import dulu di dalam views from.pdf, import render to PDF. Untuk yang ini, oke, kita hapus saja. Kita akan membuat kelas baru. Kelas baru ini tetap turunan dari dokumen detail view. Dokumen PDF, dokumen detail view. Template name ini docs pdf html. Nah, di sini ada satu tambahan. Dalam hal ini kita akan menggunakan metode get untuk mengembalikan respon
yang dia berupa HTTP response bertipe aplikasi PDF. PDF get, kemudian self konteks. Nah, konteksnya ini kita ambil dari self get context data. Kemudian ada response, kita membuat variabel response. Responsenya ini adalah HTTP response. Import dulu from Django.http import HTTP response. Oke, di HTTP response ini ada content type sama dengan application PDF. Sekarang kita menentukan headernya. Nah, headernya ini sudah ada ya muncul ya. Nah, headernya itu berupa ini. Atau bisa juga gini aja. Saya lebih suka seperti ini. Nah, oke ya, headernya itu seperti ini. Anda bisa menghilangkan ini. Nah, jadi kalau attachment itu dihilangkan, dia langsung kebuka di browser. Kalau saya pakai Chrome, itu dia langsung kebuka di browser Chrome. Nah, sekarang barulah kita panggil render to PDF. Render to PDF butuh argumen template, ya, template src response self template name, kemudian response dan konteks. Ini kita masukkan ke dalam variabel PDF saja dan return PDF. Nah, ini kita udah selesai ya bikin views-nya. Sekarang kita coba, sebelum itu diubah dulu ya. Di sini kan ada perubahan tadi pada views-nya PDF, kemudian pada template detail JavaScript ini sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian di sini kan ini tadinya button, kita ganti dengan A. Oke, kita lihat. Sebentar, oh ya, ada kesalahan penulisan ya. Konteks, oh ini pakai titik, kutipnya 2. Baik, sekarang kita coba. Mana tadi? Ini dia. Apakah berhasil? Oh iya, template-nya belum ada. Oh, bukan belum ada. Ini di rename saja sih. Karena tadi template-nya kan diubah ya jadi PDF. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini dia. Ini tanpa pakai attachment tadi. Kalau kita pakai attachment di sini, dia langsung attachment. Nah, titik koma. Dia nanti langsung di-download ya. Bedanya itu. Bedanya dia langsung muncul dialog untuk menyimpan file. Oke, kita sudah menyelesaikan konversi HTML menjadi PDF, dan untuk yang WYSIWYG kita akan buat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai.